Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan mempelajari bersama modul Logistic Regression. Terdapat dua video dalam modul Logistic Regression ini dengan tujuan agar kita mampu memahami cara kerja Logistic Regression. Video pertama memahami apa itu Logistic Regression dan kenapa dibutuhkan. Kemudian nanti di video kedua akan dibahas bagaimana proses training untuk mendapatkan model Logistic Regression tersebut. Baik, kita akan mulai saja video pertama ini. Kita akan mulai pembahasan Logistic Regression dengan mereview dulu apa itu regresi. Regresi ini merupakan kegiatan analisis untuk menemukan hubungan antara X dan Y. Nah, X ini kita biasa sebut dengan feature, independent variable, ataupun regresor, sedangkan Y ini adalah target atribut, dependent variable, atau response. X ini bentuknya bisa berupa vektor dengan dimensi D. Nah, tapi untuk kasus ini kita gunakan X ini hanya satu variabel dulu untuk menyederhanakan. Kemudian yang kita butuhkan dalam analisis ini adalah data berlabel. Jadi ini merupakan pasangan nilai X dan nilai Y. Artinya kita sebenarnya memiliki suatu fungsi target yang memetakan nilai X ke Y. Nah, di dalam regresi yang kita cari adalah fungsi estimasinya. Dalam bentuk Y hat di sini merupakan persamaan linier beta 0 ditambah beta 1X. Jadi yang kita lakukan adalah mengestimasi nilai beta 0 dan beta 1. Caranya dengan mengkuantifikasi hubungan kekuatan antara X dengan Y. Jadi kalau ada beberapa X, maka kita akan cari mana saja X yang memiliki hubungan yang kuat dengan Y. Dan hubungannya linier. Nah, dengan mengasumsikan bahwa random error, oh ya di sini ada random error ya, ada faktor random error, ekspektasi error itu adalah 0, kemudian variansnya tetap, yang kita sebut dengan homoscedasticity, maka kita bisa menggunakan metode least square estimation yang menggunakan derivasi atau turunan parsial dari persamaan errornya. Sehingga kita bisa dapatkan B0 dan B1 yang meminimumkan error. Lalu setelah kita dapatkan koefisien B0 dan B1, kita gunakan persamaan estimasi ini untuk memprediksi nilai dari Y ketika ada X baru. Bagaimana jika atribut target kita bertipe diskrit? Seperti pada contoh yang ada di depan ini, atribut Hon ini hanya punya nilai 0 atau 1. Jadi nilainya tidak kontinu. Apakah kita masih mungkin menggunakan regresi linier untuk mengestimasi nilai diskrit ini, yang kita lebih kenal dengan task klasifikasi? Coba kita bahas ya. Jadi di sini misalkan kita punya dataset 200 instance dinyatakan dengan titik-titik yang hitam. Sebenarnya dataset ini terdiri atas 5 atribut, tapi sebagai contoh di sini kita pakai saja satu nilai yang memiliki korelasi paling tinggi dari kelima atribut tersebut, yaitu right. Nah, lalu kita buat persamaan linearnya. Setelah kita dapatkan persamaan linearnya, kita gunakan threshold 0,5. Jadi ketika ada data baru, maka kita akan masukkan ke nilai estimasi, ke persamaan dari fungsi estimasi ini, kita dapatkan nilai estimasinya, lalu lihat apakah nilai Y hat-nya di atas 0,5, jika iya maka kelasnya adalah 1, jika di bawah 0,5 atau sama dengan, maka kelasnya adalah 0. Cara seperti ini termasuk pendekatan linear model atau linear discriminant function atau linear classifier. Pada linear discriminant function terdapat dua bagian, yaitu bagian kombinasi linear yang mengalihkan antara data masukan yang berdimensi D di sini, dan biasnya dinyatakan dengan 1 masuk dalam vektor supaya lebih mudah direpresentasikan. Jadi dia masuk vektor X. Kemudian setiap
nilai ini memiliki bobot. Nah, yang dilakukan pada bagian kombinasi linear ini adalah mengalihkan antara vektor W yang menyatakan bobot dengan X. Kemudian bagian yang kedua adalah decision rule. Setelah kita mengalihkan vektor W dengan X, kita dapatkan sebuah nilai G, maka kita akan masuk ke decision rules-nya. Pada tahapan decision rules, dilakukan penentuan apakah masuk kelas 1, di sini dinyatakan dengan W1, atau kelas 2 yang dinyatakan dengan W2, dengan mengecek atau memeriksa nilai G itu apakah lebih besar dari 0, atau lebih kecil dari 0. Jika kita gambarkan, sebenarnya Gx itu menyatakan decision surface seperti ini, suatu hyperplane yang kemudian setiap data itu berada di atas atau di bawah dari Gx. Oleh karena itu nilai Gx sama dengan 0 itu ada di sini. Tapi jika memang nanti data inputnya nilai Gx-nya adalah 0, maka biasanya dinyatakan sebagai kelas negatif. Walaupun kita sudah membahas bagaimana linear regression itu bisa digunakan untuk klasifikasi sebagai model linear, kita bisa melihat beberapa kelemahan dari linear regression. Yang pertama adalah ada asumsi pada linear regression bahwa variabel target itu berdistribusi normal, padahal variabel target pada klasifikasi, misalnya untuk binary, itu dia bukan normal pastinya. Kemudian asumsi berikutnya adalah variansnya konstan pada linear regression. Kemudian pada logistic regression jelas karena dia bukan normal dan merupakan variabel biner, variansnya tidak konstan. Kemudian perbedaan yang lain adalah untuk bisa menggunakan least square, semua asumsi ini harus dipenuhi, sehingga pada logistic regression tidak digunakan least square lagi, tetapi maksimum likelihood. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Selain itu, jika linear regression tadi kemudian y-hat-nya dimasukkan ke dalam decision rule, nah pada logistic regression, dia itu tidak hanya mengestimasi sebuah nilai sembarang, tetapi yang diestimasinya adalah peluang dari kelas. Jadi bisa kita lihat di sini, ketika kumpulan data diestimasi menggunakan linear regression, maka nilai itu ya menyatakan nilai estimasi. Sedangkan pada logistic model, nilai yang didapatkan dari persamaan linearnya ini akan dimasukkan ke dalam fungsi logistik sehingga menyatakan peluang. Secara representasi, fungsi estimasi pada logistic regression itu sama dengan regresi linear, tetapi secara semantik, nilai Y pada logistic regression menyatakan log odds dari peluang sukses. Yang dimaksud dengan peluang sukses itu adalah nilai peluang dari variabel target yang bernilai 1. Nah, kemudian yang dimaksud dengan odds dari sukses itu rasio antara P dibagi dengan 1 kurang P atau peluang gagalnya. Nah, kemudian nanti setelah kita mendapatkan nilai y-hat ini dimasukkan ke fungsi logistik ini yang menyatakan nanti peluang ini menyatakan peluang nilai y sama dengan 1 given x, b. Kita bisa lihat di sini ya untuk persoalan kita. Jadi secara sekilas bentuknya sama, tapi secara semantik artinya berbeda. Jadi sebagai summary, kita sudah mempelajari bahwa logistic regression itu adalah linear model, dan yang kita pelajari adalah binary classification ya. Jadi variabelnya berupa variabel discrete dengan 2 nilai. Jika dibutuhkan lebih dari 2 nilai, maka logistic regression bisa dilakukan, tapi perlu penanganan khusus. Kemudian
Logistic regression ini termasuk salah satu algoritma yang secara natural dirancang untuk soft classification. Artinya output yang dihasilkan berupa peluang untuk setiap kelas. Lalu kita juga sudah melihat bahwa representasi yang diberikan persamaan linier pada logistic regression ini menyatakan log odds dari peluang sukses. Kemudian kita bisa menghitung peluang dari kelas positif dengan memasukkan nilai dari y-hat-nya ke dalam fungsi logistik. Sebagai latihan, kita berikan dua model, yaitu model regresi linier yang berwarna merah dan yang berwarna biru adalah yang logistik. Kalian diminta untuk menentukan kelas dari seorang siswa yang memiliki nilai right-nya sebesar 65.